السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada hari ini. Allah izinkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan kajian subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan telah kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari Sabtu pada subuh kita akan mungkin mendengar kajian. Insyaallah kajian subuh pada pagi hari ini mengangkat tema terkait dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Dekat. InsyaAllah materi kita sudah ada di tengah kita, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Adin Sabaluddin MSI. Beliau adalah Ketua Yayasan Istizan Jakarta. Karena itu bisa disimak materi yang disampaikan oleh Ustaz nanti, dan juga bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustaz. Tanpa berlama kalam, pada Ustaz Adin Sabaluddin, waktu tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna mursyida wa inna wa inna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita ini iktikaf memperpanjang waktu kita di masjid. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi di antara 124.000 orang nabi, 313 rasul. Beliau adalah sebagai penutup sekalian para nabi, dan nabi yang didekatkan dengan nama Allah, baik di dalam kalimat syahadat ataupun di dalam kalimat thayyibah. Pengurus Masjid Baitur Rahim yang saya hormati dan semuliakan, orang-orang tua kita, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita materi memperkuat terhadap sholat subuh dan rahmatullah, sholat subuh ini memang gak ada temannya, gak bisa dikosor dan gak bisa dijamah. Sholat subuh ini paling dekat dengan sholat tahajud. Hadis Rasulullah SAW, jangankan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja Nabi bersabda, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kita jangan sampai meninggalkan sholat sunnah qabla subuh atau sholat sunnah fajar. Itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Jadi kalau ada orang kuis, siapakah orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya itu orang yang melaksanakan sholat sunnah subuh, juga sholat subuhnya berjamaah. Hadis yang kedua, lau ta'lamu ummati ma fis subhi, kalaulah umatku tahu apa-apa yang terkandung padilah di dalam sholat subuh, layati, mesti mereka ini akan datang walau habwan, meskipun sambil merangkak. Asbarul qurun, hadis ini ibu dan bapak, dulu kepada salah seorang sahabat Nabi tua namanya
Dia tinggal yaitu di Bani Salamah, jangan jauh sekali ke Masjid Madinah. Bagi bapak-bapak bagaimana di Masjid Madinah itu ada perkampungan namanya Bani Salamah. Dia orang sana, dia minta dispensasi keringanan kepada Nabi untuk tidak mengikuti sholat subuh. Alasannya apa? 1 tua, 2 buta, 3 jauh. Maka kata Nabi tidak ada dispensasi. Apalagi kita di komplek di sini enak Pak. Ya. Siapa bapak yang paling jauh di sini? Ada yang paling jauh nggak? Ibu jauh, bapak jauh. Nah, yang paling jauh saya. Yang saya hormati dan semuliakan, insya Allah kita pada hari ini akan membahas ya, Allah itu maha dekat. Sumber rujukannya tadi yang dibaca oleh Imam kita di Al-Baqarah ayat 186. Saya akan bacakan dengan tafsir. Ini tafsir Ibnu Abbas bahasa Arab halaman 28. Nanti insya Allah kalau dikasih waktu untuk tanya jawab. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya, karena kalimat sa'ala ini kalimat fi'il, ka kepada engkau Muhammad, siapa ini fa'ilnya? Abdul ibadi, yaitu hamba-hambaku. Ahlul kitabi, yaitu ahli kitab. Jadi yang dimaksudkan ahli kitab adalah isinya 2, Yahudi dan Nasrani. Ani tentang aku, tentang Allah, kata dia aqribun an baidun. Apakah Allah ini dekat atau jauh? Fa inni qaribun, maka aku ini dekat. Kalimat bahasa Arab ada qaribun, ada qaribun, beda Pak. Jadi perubahan bahasa Arab ini kurang lebih ada 214 Pak, dari satu kata. Kalau bahasa Inggris kan cuma 16, ini 214 Pak. Jadi kalau qaribun dekat, kalau qaribun maha dekat. Itu Pak. Fa'alamu ya Muhammad, maka berkatakanlah pada mereka wahai Muhammad, inni qaribun, sesungguhnya aku ini qaribun, maha dekat, bil ijabati, untuk mengabulkan. Ujibu, aku perkenankan dakwah dai, doanya orang-orang yang berdoa, idada'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya fal yastajibuli, hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku. Dalam tafsirnya falyuti'u rasuli, hendaklah mereka ini mentaati Rasulku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Quran menjelaskan, kalau bapak-bapak yang ikut Quran silakan dibuka penjelasannya, itu di surat ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu itu mencintai aku, ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah. Contoh, Bapak sekarang hari sholat berjamaah, insya Allah Bapak sudah mengikuti Rasulullah. Kita tidak dianjurkan bacaannya panjang seperti Rasulullah. Jadi kepada imam jangan terlalu panjang, lihatlah orang-orang tua. Jangan subuh baca surat Al-Baqarah 286, gak kuat besoknya ada sholat lagi. Kalau Rasulullah jelas. Jadi yang diminta kita ini 3 saja dalam sholat. WTC. Apa WTC? Waktu, tempat, ya Allah. Saya pakai rumus-rumus. T-nya apa? Tempat. Tempatnya di masjid. Jangan sekali-kali kita ini sholat sendiri di rumah, kecuali kita ini sakit. Bahkan Rasulullah sakit pun dibawa di papa. Duduk sebelah kanan, yang jadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu tepat di awal waktu. Ayo amalah abilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat di awal waktu. Kita jangan ngikutin ustaz-ustaz dan kiai-kiai di tokoh masyarakat yang gak suka sholat berjamaah, tapi tetap kita hargai ilmunya Pak. Ya, guru saya, jangan ikuti guru-guru saya, ikuti Rasul. Waktu, tempatnya di masjid atau di mushola, caranya berjamaah. Sholat berjamaah ini afdal min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu adalah 27 derajat dibanding sholat sendirian. Nah, ini contoh mengikuti sunnah Rasul. Sholat hukumnya wajib, sunnahnya berjamaah. Itu Pak.
Falyu'minu rasuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Maka di dalam tafsir Jalalain, yudawimu bil iman, terus-terusan dia ini konsekuen di dalam keimanan kepada Allah. Wal yu'minu bi, di dalam tafsir Ibnu Abbas di sini tafsirnya wa bi rasuli, yaitu beriman kepada Rasulku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengimani kepada Nabi Muhammad itu? Itikadkan ibu dan bapak, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Walaupun jenggotnya lebih banyak dari saya, udeng-udengnya sebesar ban Vespa, kalau dia sudah ngaku-ngaku Nabi, wajib kita mengingkarinya. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 40. Dalilnya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah bukan bapak seorang laki-laki, artinya Nabi Muhammad dulu yang ngurus itu anak angkat yang bernama Zaid. Jadi Zaid itu bukan anak Nabi Muhammad. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad ini sebagai Rasulullah. Itu cara mengimani pada Nabi. Jadi yang harus kita imani itu ada 4 faktor. Pertama, Allah sebagai Tuhan, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, apa yang harus kita imani? Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kita harus sanggup mengatakan inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19. Al-Imran ayat 86, ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa orang yang mencari agama ideologi selain daripada Islam, fala yuqbal, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Kalimat bahasa Arab itu, kalimat nafi itu ibu dan bapak ada 3. Satu dengan kalimat la atau ma dan lan. Kalau lan itu lebih dasar. Dalam bahasa Inggris disebut never, tidak akan. La yuqbal, maka tidak akan diterima, dan di akhirat akan menjadi rugi. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini itu satu-satunya kitab suci sebagai pedoman hidup kita ini adalah Al-Quran. Surat 4 ayat 82. Dan yang terakhir Nabi Muhammad. Itu ada ini cara mengimani kita. Wal yu'minu bi, la'allahum, agar mereka. Jadi mengartikan la'allahum jangan mudah-mudahan. Karena la'allah ini ada 2, ada lintaroji dan lintamani. Kalau tamani adalah satu harapan yang tidak mungkin. Contoh bapak nih yang sudah tua ngomong bahasa Arab, kan anak la'al sababa yaudu yauman, mudah-mudahan kepemudaan datang hari ini. Yang ngomong udah 80 tahun. Datang enggak Pak? Bapak udah 80 tahun ngomong begitu bahasa Arab, la'al sababa yaudu yauman, mudah-mudahan Ustaz saya datang jadi pemuda lagi. Datang enggak Pak? Ada. Itu jangan tamani. Tamani ini satu harapan yang tidak mungkin. Maka makna la'ala di sini taroji, satu harapan yang pasti. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan hidayah. Kan orang mengartikan karena dia belajar bahasa Arab, la'allahum tattaqun, mudah-mudahan dia dapat. Jangan mudah-mudahan, la'allahum ya, agar menjadi orang bertakwa. Itu Pak. Likala yahtadu, bagaimana mereka mendapatkan hidayah, yustajabu, maka Allah mengabulkannya. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah ini adalah maha dekat. Allah itu dekat, tidak tersentuh, itu Bapak, dan Allah jauh, tidak berjarak. Tuh, hadirin rahimakumullah. Allah diketemukan dengan akal kuriji yang mukhalafah. Jadi kalau Bapak ingin ketemu dengan Allah, harus punya akal. Akal ini adalah pertemuan antara rasa dengan pikir. Rasa dengan pikir. Balikin saya. Alhamdulillah, jazakallah. Jadi teh manis. Rasanya apa Pak? Manis. Manis diketemukan dengan apa? Dengan apa? Lidah. Baju saya putih, diketemukan dengan apa? Dengan apa Pak? Bapak tidak akan paham kepada Allah. Baju putih saya warnanya putih, diketemukan dengan apa? Mata. Warna dengan mata.
Suara dengan apa? Telinga. Jangan salah lagi. Ya. Aroma dengan apa? Hidung. Perasa dengan apa? Dengan kulit. Allah tidak diketemukan dengan itu, ada Allah. Jadi akal guriji, ada akal guriji dan ada akal tabi'i. Kalau akal tabi'i dia tidak bisa berpikir, cuma makan, minum, bersetubuh, hawa nafsu. Tahu banyak orang yang punya akal tabi'i ini Pak, seperti binatang ternak. Di surat Al-A'raf ya, ayat 179. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam oleh kebanyakan jin dan manusia, yang mereka ini mempunyai hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Bagi mereka mempunyai penglihatan, tapi penglihatannya tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran. Bagi mereka mempunyai telinga, tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar yang hak. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, persis mereka ini seperti binatang ternak. Baru Allah bahkan lebih sesat. Tuhan dirahmati. Tapi kalau akal guriji selalu dipergunakan, ini tidak mungkin wujudnya adanya alam jagat yang begitu hebat, peraturan sistematika galaksi Andromeda yang ada di atas, ini pasti ada yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah bintang-bintang yang ada di angkasa ini 300 miliar. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada utara, selatan. Pernah nggak Bapak mendapatkan sekarang ini dari NASA sebuah berita bahwa bintang anu terjadi tabrakan? Pernah nggak Pak? Nggak pernah kan? Kenapa? Yang ngatur Allah. Di Jakarta pernah nggak Bapak mendengar kendaraan macet tiap hari? Kenapa? Yang ngatur polisi terbatas, ada Allah. Nah ini, jadi dalam segi pengaturan kita, walaupun tidak ada yang ciptaannya Pak. Kalau dulu kan belajar sekolah anak-anak, adanya Allah itu karena ada ciptaannya. Iya Ibu Guru. Coba kalau anak itu pintar, bagaimana Bu Guru kalau tidak ada ciptaannya? Mantap Ibu Guru, gak bisa dijawab. Ada wujud ciptaan ataupun tidak ada ciptaan, tetap ada adalah ada. Karena wujudnya Allah adalah wujud dzatiyun hakikiyun. Wujud dzati artinya yang eksistensi keberadaan Allah tidak didahului oleh tidak ada dan tidak bersandar kepada adanya makhluk. Mari ini belajar tauhid. Setiap saya nanya Bapak harus jawab. 100 tahun yang lalu Bapak sudah ada nggak di komplek ini? Belum ada. Tidak ada atau belum ada. Pertanyaan kedua, 200 tahun yang akan datang kira-kira Ibu dan Bapak ada nggak? Tidak ada. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab kita tidak ada? Jawab. 1, usia kontrakan sudah habis. 2, kiamat sudah datang. Kan tidak ada. Jadi wujud kita ini diawali oleh tidak ada dan diakhiri oleh tidak ada. Yang benar-benar wujud ada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena eksistensi keberadaan Allah tidak diawali oleh tidak ada dan tidak bersandar kepada adanya makhluk. Cuman wujudnya makhluk, wujud hadil makhlukot, wujud adanya makhluk, adanya matahari, ada bulan, ada bintang, termasuk ada diri kita. Ini menunjukkan tanda-tandanya eksistensi Allah. Walaupun tidak ada tanda-tanda tersebut, tetap Allah ada. Ya. Ini ada di Allah. Ini harus dijadikan itikat kita di Allah. Ya. Ibu jangan ngobrol. Kemudian ada di Allah di surat ke-50. Saya banyak ngutip ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya ayat 16 sampai 17 atau sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Sebutan manusia di dalam Al-Quran itu ada 3. 1, insan. Maknanya insan itu apa? Nasya yansa, pelupa. Ada kajian Sabtu pagi, datangnya hari Ahad, lupa. Jadi pada udah diumumin, wajar di rumah. Al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia ini tempatnya khoto, kesalahan
Kedua, sebutan manusia itu apa? Anas. Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Anas ini adalah manusia yang sudah ditaklif dengan hukum seperti kita. Ada kewajiban, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu disebut hukum taklifi. Yang ketiga, sebutan manusia ini adalah basarun atau al-basarun. Khusus basarun ini adalah bentuknya Nabi. Ya, karena Nabi menerima wahyu. Kita hari ini tidak ada yang menerima wahyu. Mungkin ada Pak Wahyudin dari Romo. Ya. Jadi tidak ada manusia sekarang yang menerima wahyu dari Romo. Ini ingat Pak, kata Imam Syafi'i, saya baca dalam satu kitab namanya kitab Zadul Ma'ad. Ini sebentar lagi banyak orang-orang yang mengaku-ngaku diri jadi nabi, Pak. Pernah nggak Pak, Bapak dengar di Jakarta yang ngaku diri jadi nabi? Siapa namanya? Muswati. Ya. Ketua Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ada nggak di Jakarta yang ngaku jadi malaikat Jibril? Ada di dekat semen Jalan Mahoni. Ya. Namanya Liai dan alirannya Salamullah. Ada nggak di dunia ini yang ngaku diri jadi Tuhan? Pernah nggak dengar dari ini? Ada Pak. Orang Palembang namanya Haji Hasan. Dia mempelajari dalam kitab namanya kitab At-Tabrasi, ya, yang dikarang oleh Abu Mansur Al-Khalas. Segi kitab tersebut tidak boleh dipelajari. Jadi kita sudah lengkap Pak, yang ngaku diri jadi Allah ada, yang ngaku diri jadi Nabi ada, yang ngaku malaikat Jibril ada. Tinggal kita menunggu yang ngaku diri jadi iblis Pak. Calonnya sudah ada. Seorang doktor keluar dari Gontor, ya, dia akan menantang kepada Allah, akan membuat Quran tandingan. Tapi sampai hari ini belum bisa, walaupun dia seorang doktor ahli bahasa Arab. Ini Quran ini firman Allah, mukjizat, gak ada yang bisa. Dulu ada yang bikin Quran Pak, namanya Musailamatul Kadzdzab. Saya hafal di Qurannya begini. Ya tibda binta tibda ain tunaki ma'as malaki. Susunan kalimat bahasa Arabnya benar, setelah diartikan jadi salah Pak. Wahai dua anak kodok yang ada di bawah, bersihkan dada kamu. Maksudnya apa? Susunan bahasa Arabnya benar, setelah diartikan jadi salah. Nah ini yang dirahmatullah. Jadi hati-hati. Mungkin informasi terupdate yang dirahmatullah hari ini, setelah Zionis Yahudi digempur oleh Iran, sehingga mereka ini ada dirahmatullah minta bantuan ke seluruh negara. Bahkan ada yang minta ke Australia. Di lautan Indonesia, lautan Teduh, sudah banyak pancangan-pancangan mereka ini dari Australia. Tinggal tekan tombol kan dirahmatullah. Tapi Allah gerakan Vladimir Putin mengirimkan itu yang namanya kapal selam di Indonesia. Jadi kita ini Pak sudah ada di pintu itu untuk perang akhir zaman. Insya Allah kalau nanti saya diundang lagi saya akan bahas di dalam Allah. Jadi setelah di akhir zaman menang Yahudi, setelah itu datanglah Dajjal. Dajjal datanglah Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi datang, turunlah Isa. Jadi kita ini umat akhir zaman adalah umat yang ada di penghujung dari Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh diri kita. Wa nahnu, dan kami lebih aqrabu, lebih dekat. Dalam bahasa Indonesia, seorang guru, nahnu itu adalah kata ganti orang ketiga. Saya, kamu, kami, kan itu ya. Nah, jadi ketika DKM di sini bisa diundang sama DMI ataupun UI, jangan mengatakan saya. Salah itu dalam susunan. Pak, kami atas nama Jamaah Masjid Baitul Rahim. Jadi itu bahasa Pak harus. Saya biasa meriksa misalnya tesis ataupun dia skripsi. Kalau dia salah saya coret, harus ganti lagi. Jadi bahasa dan ya bahasa itu harus benar. Nahnu itu kami berarti banyak. Ini gimana kalau mengatakan banyak? Kalau ada kata nahnu kepada Allah bukan banyak, namanya mu'adzam nafsa. Apa Bapak? Mu'adzam nafsa. Allah mengagungkan dengan zat Allah sendiri. Kalau selain kepada Allah disebut mutakalimah ghair. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Jadi hadirin rahimakumullah, secara kesimpulan tema pada hari ini, Allah adalah Maha
bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan-pertanyaan sekitar tentang masalah tafsir ataupun tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan hadir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu Ustaz. Baik, kepada para jemaah ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, mungkin agak menyimpang dari tema ini, tapi masih mengganjal perasaan saya. Yang mengganjal dalam tauhid itu tentang Allah. Silakan. Bagaimana menurut pandangan Islam kalau seorang ulama besar, katakanlah begitu Pak, imam besar, mencium jidat atau kening paus secara berulang-ulang? Apa Pak? Pandangan Islam menurut Pak Ustaz, kalau seorang ulama besar mencium jidat atau kening paus secara berulang-ulang, itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Coba Pak, diulang Bapak pertanyaannya. Diulang lagi. Pertanyaan. Tadi pakai itu ulangi. Ulangi Pak. Kalau seorang imam besar menurut pandangan Islam, dia mencium jidat atau kening seorang paus secara berulang-ulang, bagaimana Pak Ustaz? Ya, kita nggak usah sebutkan namanya karena ini kode etik jurnalistik, ya Pak. Dalam dakwah semua orang sudah tahu. Jadi sebenarnya hadirin rahmatullah ada larangan, gitu kan? Cium kening, misalnya dia ini non muslim hadirin rahmatullah, ada larangan. Maka ucapkan salam saja, jangan masalah wassalamualaikum jangan, tapi assalamualaikum. Ya, itu jelas hadirin rahmatullah ada dalam kitab Majmu' Fatawa. Kan tidak semua orang profesor doktor menjadi satu jaminan dan rahmatullah. Kalau sudah ada kaitan dengan negara mungkin harus bahkan dilabrak saja. Padahal dia tahu sebenarnya, pun tahu atau mungkin dia tahu. Apabila ini pura-pura tidak tahu, Allah alam, hanya Allah tahu. Jadi sebenarnya berusaha tidak boleh rahmatullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dosa. Harus minta maaf, tapi tidak mungkin Pak. Ya, gitu. Jadi kita ini sekarang Muhammadin Rasulullah, ya maaf sekali lagi. Kita ini hari ini Pak kebablasan kita. Dengan spiris itu bukan penyakit, tapi sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Jadi karena ini masuk kepada kategori agama, hadirin rahmatullah, memang ini sebuah program, ya. Profesor Dr. Christian Guru-gurunya atau yang disebut dengan Van der Vlas, ketika dia ini menyelesaikan S3-nya di Leiden di Amsterdam, coba cari kamu kelemahan di dalam Islam. Kata dia, tidak ada kelemahan di dalam Islam. Kalau kamu tidak menemukan kelemahan di dalam Islam, bikin supaya Islam itu menjadi lemah. Itu Pak. Maka dia untuk melemah Islam, mungkin Bapak-Bapak sudah baca bukunya. Pertama datang kemana Pak? Datang ke Aceh. Maka dibikin namanya Divide Impera, yaitu politik memecah belah. Kemudian dia bikin Marsose masuk dan membantai para ulama. Terjadilah di Aceh namanya perang Aceh. Kemudian timbullah di sana pahlawan Islam bernama Tengku Umar dan Cut Yadin. Cuman cut-cut yang ada di Jakarta tidak seperti Cut Yadin, malah Cut Tari, Cut Keke, bisa bikin malu kita orang Islam ada dalam Allah. Nah ini karena pemahaman itu dari sana. Jadi price Brazil kan di dalam Allah. Jadi otaknya dicuci
suci. Jadi kita ini jangan terlalu ini semua profesor, dokter, para istri, belum tentu ada Allah. Hebatan mana sama iblis? Betul nggak Pak ya? Iblis itu lebih hebat ketimbang dokter. Ya. Ketika Profesor Dr. Nurholis Fajri mengatakan almarhum, mungkin Bapak pernah, tuan-tuan yang dimuliakan di Farah Madinah, iblis itu akan masuk surga. Wah, kurang ramai. Ilmiah Pak jawabannya. Karena iblis tersebut tidak mau sujud kepada Adam, iblis mau sujudnya hanya kepada Allah. Kita jawab bukan masalah tentang Adam diciptakan daripada tanah, tapi siapa yang perintahkan sujud? Dia tidak melihat surat Al-A'raf ayat 14. Ini amartukan ayat itu. Ketika aku perintahkan kepada Allah kepada iblis. Nah, karena sekarang pemahaman-pemahaman yang sudah campur aduk kepada agama, karena menurut Profesor Dr. Ari Bahtiar Sarjana Hukum untuk menghancurkan Islam tadi dengan pemahaman-pemahaman cara penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh itu Pak. Ya, tadi contoh kemarin ini. Oke, Bapak. Ayo Pak. Ya pakai ini nih. Monggo Pak. Tentang tauhid Pak. Oh iya Pak. Tentang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan bahwa di dalam surat Al-Quran antara lain bahwa Allah itu bukan seberat kurang lainnya satu. Itu maknanya dan pengertiannya bagaimana? Yang kedua, untuk mengenal Allah harus mengenal diri sendiri. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah lebih dalam dan lebih dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus Pak. Tadi Qurannya surat 50 Pak. Surat Qaf. Jadi tadi sudah saya terangkan pada wanahmu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat leher. Maknanya tadi ada rahmatullah bahwa Allah dekat kepada diri kita. Dekatnya bukan kita ini imajinasi seperti dekatnya kita dengan istri, dengan makhluk. Maka kalau kita mengatakan dekatnya Allah seperti makhluk, kita sudah terjebak kepada paham mujassimah. Apa artinya paham mujassimah? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Nah, yang harus Bapak tahan, Allah itu adalah dekat, tidak tersentuh, dan Allah jauh, tidak berjarak. Kita pikirin sampai 1 minggu, dan kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Hadis Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah, silakan kamu memikirkan ciptaan Allah. Yang ada di dalam diri kita saja kita tidak mampu memikirkan. Contoh Pak, antara gigi dengan kuku, saya tanya Bapak, mana yang panjang? Kuku apa gigi? Kuku. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dibalikin, kukunya agak pernah panjang, gigi yang panjang, repot kita Pak. Mau masukkan bakso, udah nyongor dulu ada di kuku. Contoh lagi nih supaya dipikirkan, antara alis dengan rambut, mana yang panjang, rambut apa alis? Rambut. Alis nggak pernah panjang. Kalau alis nggak pernah panjang, di mana Allah bikin remnya? Kalau Allah mau bikin rambut selalu panjang, di mana Allah bikin roller? Gak akan kepikir di rahmatullah. La ilaha illallah dan rahmatullah. Nah, kalau rambut selalu panjang, alis nggak pernah panjang, kasihan orang Garut Pak, orang tempat saya, tukang cukur di Jakarta bubar, nggak ada tukang cukur. Banyak yang saya terangkan untuk menemukan benar eksistensi diri kita. Siapa orang yang ingin mengenal pada Allah, kenali diri kita. Ini urat-urat yang ada dalam bapak saya, berapa Pak ininya? 44.000 kilometer. Bapak baru tahu ya, urat kita ini hampir sama dengan keliling bumi yang ada dalam Allah. Tanya Bapak dokter. Ini keliling bumi sama. Jadi tidak ada kenapa kalau kita ini urat sedikit saja, kemudian yang di belakang sering orang banyak namanya apa Pak? Urat kejepit. Saya pernah Pak, nggak bisa gerak Pak. Saya untuk sholat aja setiap hari gendongnya itu 50.000 karena saking ingin berjamaah. Nggak bisa gerak gini, ya kayak patung gerak sedikit. Itu sedikit saya dibengkokin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Urat segede apa Pak? Segede rambut dan rahmatullah. Jadi urat yang ada di dalam diri kita sama dengan keliling bumi. Jadi cerminan yang ada di bumi ini ada di dalam badan kita. Kemudian ada rahmatullah. Ya. Tadi dia lupa nggak apa nomor 2 Pak? Betul Pak. Ya. Siapa orang yang mengenal diri
sendiri, pasti dia mengenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Allah ciptakan kepada kita yang mendalam, otak, pikiran kita, perasaan kita. Apakah perasaan kita, otak kita, pikiran kita ini sudah sesuai dengan kemauan kehendak Allah? Apa maunya Allah kepada otak kita? Gunakan otak kita, pikiran kita ini untuk kemajuan agama. Ketika otak kita ini dipergunakan untuk merusak agama, berarti dia tidak ada di dalam kehendak Allah. Turun ke bawah. Allah menciptakan namanya mata. Mata yang diciptakan oleh Allah kepada diri kita ini, Allah punya kehendak, namanya irodah. Apa irodahnya? Gunakan mata ini untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah dan kebaikan-kebaikan tetangga kita. Jangan sekali-kali kita melihat kebaikan Allah pada tetangga. Waduh, ini rumahnya sudah tinggi lagi, istrinya sudah baru lagi. Oh saya lagi tahajud, kok begini-gini dulu. Ketika Bapak melihat kebaikan Allah pada tetangga, kita tidak akan kenal baiknya Allah pada diri kita. Udah lihat saja baiknya Allah pada diri kita. Turun ke bawah. Allah memberikan kepada kita mulut. Mulut kita ini Pak harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita ini yang lain yang usah hal-hal yang ngomongin orang lain, gunakanlah kita untuk baca Al-Quran, zikir, ya. Boleh pakai tasbih ataupun enggak. Bisa dalam hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau terbang hati kamu pun subhanallah, subhanallah. Oke, lagi ngobrol-ngobrol lagi, subhanallah. Nah, jadi ada beberapa mulut bisa itu. Berarti mulut tersebut sudah sesuai dengan kehendak Allah. Terakhir, Allah ciptakan kaki ini apa fungsinya? 3, Pak. 1 untuk sholat berjamaah, 2 untuk silaturahim, 3 untuk kerja. Giliran untuk kerja pakai kaos kaki. Giliran kita untuk ngaji, lelet ada rambut mulut. Nah, ini namanya dia sudah mampu membaca diri. Insya Allah akan kenal dia kepada Allah. Kita tiap hari Allahu Akbar. Banyak orang yang tidak kenal kepada Allah dan Rasulullah, sehingga sholatnya masih ada di alam yaitu syariat, kosongan dan Rasulullah. Kirain lagi khusyuk, malah dia mikirin duit tadi 100.000 di mana dan Rasulullah. Itulah orang sholatnya kosong. Masih ada yang lain Pak? Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, sejarah Nabi dan Rasul itu ada histori pernah lihat Allah. Itu aja. Mantap belajar. Bagus Pak. Tanyakan saja. Bapak tanya kepada saya sesuatu yang kepada Allah tidak akan murtad. Saya akan jawab. Gitu Pak. Jangan takutnya pertanyaannya kok kayak begini. Ya apa-apa. Ini seperti ini. Adakah Nabi yang ingin bertemu dengan Allah? Ada. 1. Bapak catat. Nabi Musa. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Falamma ja'a Musa limiqatina, ketika Nabi Musa telah datang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa itu datang kemana Pak? Ke Madian. Anak saya itu di Mesir, perintahkan coba nak kamu pergi ke Madian. Anak saya satu di Mesir Pak. Coba ternyata dia ini dari Mesir, dari Al-Azhar Kairo ke Madian ini 4 jam Pak. Bener, lihat gunung-gunung fotonya kok ini. Dulu tempat Nabi Musa yaitu berbicara, yaitu Allah dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa ini ingin melihat di dalam Al-Quran, ya Allah tampakkanlah dirimu kepada Musa. Lantaroni, lihat kalimatnya. Ada ma, ada lam, tapi dengan lam. Tidak akan, never, tidak akan Musa melihat aku. Lihatlah Musa gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Madian. Kalau kamu mampu melihat bukit-bukit yang ada di Madian, falamma tajalla rabbuhu, maka akan nampak Tuhannya. Yang nampak di dalam beberapa tafsir bukan Allah. Allah menciptakan cahaya, baru keluar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan cahaya itu gunung Pak hancur berantakan sampai Nabi Musa pingsan. Nabi Musa begitu, ini tutu ilaika, aku tobat kepada engkau ya Allah dan aku tidak akan bertanya lagi. Itu Nabi Musa Pak, ya, ingin ketemu dengan Allah. Jadi Nabi Musa pun tidak ketemu dengan Allah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melihat ciptaannya. Musa, lihat saja itu bukit. Adanya bukit itu menunjukkan adanya aku. Adanya lautan itu menunjukkan adanya aku, artinya ciptaannya. Kita juga hari ini diperintahkan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Pak. Yang kedua siapa? Nabi Muhammad. Qurannya dalil. Saya setiap Bapak tanyakan pasti ada dalil. Surat 53. Surat apa? Surat An-Nazm yang sering Bapak lakukan itu di Mi'raj ayat 11 sampai 18. Nabi Muhammad juga ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak melihat Allah.
Hadis kepada Siti Aisyah, apakah hal ro'a Muhammad ro'bahu, apakah Nabi Muhammad itu melihat Tuhan? Tidak. Ro'a Muhammad nurun ala nur, dia hanya melihat cahaya di atas cahaya. Sehingga oleh malaikat Jibril, Muhammad sampai sini saja, aku tercipta dari cahaya, kalau masuk pada cahaya saya yang akan hancur. Jadi adrakumullah, Nabi Muhammad pun tidak melihat Allah. Ada sebagian katanya melihat Allah bifu adihi, yaitu dengan hatinya. Cuman itu bertentangan dengan Al-Quran surat 6 ayat 103. La tudrikuhul absaru wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya, tidak akan sampai kepada Allah penglihatan kita, dan Allah mampu melihat apa yang dilihat oleh makhluk. Allah ini melihat kepada kita, dan Allah latiful khabir, yang maha lembut, al-khabir, dan maha melihat. Jadi ada dua nabi. Lalu pertanyaannya, ada nggak yang bertanya begini, Pak Ustaz, di mana kita akan bertemu dengan Allah? Dan bertanya, cakep itu, jawab Pak. Kita akan bertemu dengan Allah itu di mana? Di akhirat. Di mana? Di surga. Qurannya Ustaz ada. Surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wujuhun, wajah-wajah mereka orang-orang beriman. Tafsir Ibnu Abbas halaman 578. Kalau ngaji pakai tafsir Pak, nggak boleh sembarangan. Sebab siapa orang yang menafsirkan Al-Quran di dunia ini dengan otaknya sendiri, faliyatabawa ada wilanah, siap-siap tempatnya di dalam neraka. Wajah-wajah mereka orang mukmin, tafsirnya al-mu'minina al-musaddiqina fi imanihim, yang membenarkan di dalam keimanan. Nadiratun, tafsirannya hasanatun jamilatun naimatun, ketinggian keelokan yang penuh dengan kenikmatan. Gini Pak, Allah nanti di surga akan membacakan surat Ar-Rahman. Bapak sudah hafal surat Ar-Rahman? Sudah ada hafal Pak? Ar-Rahman allamal Quran, dan yang selanjutnya udah Bapak tahajud. Ar-Rahman allamal Quran, Allahu Akbar. Itu sah ada berapa? Nabi Muhammad membacakan surat Toha. Mungkin Bapak ini belum pernah dengar. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Umatnya kita sedang membaca surat Yasin itu Pak. Oh, pantesan orang ya baca Yasin sampai di surga. Kata Allah, siap-siap aku akan datang kepada kamu. Ya Rabb, apa saja saya sudah diselamatkan? Tidak. Tambahan kepada kamu, memandang kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadiratun ila rabbiha bi ghairi masjubin, tanpa alih-alih. Bagaimana? Tanpa. Innakum satarawna rabbakum iyalan kama tarawna al-qamara fi lailatul badri. Kalian nanti akan melihat kepada Allah langsung seperti melihat bulan tanggal 14 langsung. Ya. Kita ini nanti di surga. Berarti harus masuk surga, ada kubur. Saya tanya juga Pak, tidak ada yang mampu menjawab Pak pertanyaan saya. Kiai, saya datang ke seorang guru besar di Jakarta, namanya Kiai Sapi Azami. Guru, kita nanti akan ketemu dengan Allah di surga. Hadisnya sudah ada. Cuma saya ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Apa Guru? Bagaimana cara melihatnya? Itu guru Pak dikatakan. Iya, betul juga Ustaz Adi. Penuh Pak dengan kitab, dibuka kitabnya. Ustaz Adi mau baca Pak? Silakan guru baca. Saya gitu kan. Udah ada 30 tahun yang lalu dia baca. Ya, wa minhu ayyan duru bil absari lakin bila kaifiyatin wala hisab. Wa minhu, dan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan melihat, memandang kepada Allah tanpa batas dan cara. Jadi melihatnya Pak tanpa batas dan cara. Oh, saya cium tangan Pak, pulang dari sana senang sekali Pak. Ada satu pertanyaan, saya kemana-mana nggak bisa jawab. Anda juga tapi nggak bisa aja begitu. Udah ada guru yang paling hebat. Jadi saya kalau nggak bisa, telepon Ahmad Haryadi. Jadi Inggris Pak, telepon. Kalau ada satu pertanyaan, sama saya juga begitu Pak. Ya, maka dididik kita ini adalah untuk menstimulus otak kita ini selalu berkembang. Jadi gitu Pak ya. Dua tadi Nabi Musa surat 4 ayat 143, surat 7. Kedua Nabi Muhammad surat 53 ayat 11 sampai 18. Kita akan ketemu dengan Allah yaitu di surga. Surat 75 ayat 22 sampai 23. Terakhir, apa syarat-syarat ketemu dengan Allah?
Syarat ketemu dengan Allah ada di surat 18 ayat 110. Ya, wa man kana yarju liqa rabbih, siapa orang yang rindu ketemu Allah. Bapak rindu gak ketemu Allah, Pak? Bapak suka rindu ketemu siapa? Ketemu istrinya. Masya Allah. Istri, karena suaminya ada di Inggris, ada di Prancis, lagi terbang, dan sudah lama tidak ketemu. Itu ada rindu. Kata orang Sunda, emak ini pantun. Ya, engkang dina julan, laut mas dina tomo. Engkang deramulan nyai lesono. Berarti artinya abang cepat pulang, saya ini sudah rindu. Nah, bapak ada kerinduan pada istri, rindu kepada anak. Itu nanti ada rindu kepada Allah. Apa syaratnya? Balian amalan solihah. Satu ketemu Allah, banyakinlah amal soleh. Puncak amal soleh apa? Yaitu sholat. Tadi saya tidak akan ungkap kenapa sholat itu puncak tertinggi, terlalu panjang. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan mempersekutukan kepada Allah dengan segala sesuatu apapun. Satu, Allah jangan disekutukan dengan alihatan. Alihatan ini Tuhan selain Allah tapi tidak kelihatan. Isinya apa? Malaikat dan jin. Contoh, kalau orang Betawi kalau melewati suatu tempat itu Pak suka minta-minta. Permisi yang ada di sini numpang anak babi numpang lewat. Nah, itu di surat 72 ayat 10 semua Pak. Setelah dibukakan otak saya semua Allah Pak. Satu kebahagiaan kalau ada orang nanya langsung ke Quran, langsung ke Quran itu Pak. Satu kebahagiaan. Kalau Bapak nih yang kedua jangan sampai ada di dalam diri kita ini andadan. Kalau andadan mah benda-benda yang dikeramatkan, ada cincin, ada batu, ada berbagai macam. Ya, Bapak kalau punya batu cincin, batu akik, pakai tapi jangan dipercaya. Masa gini, waduh saya kalau jualan nih nggak pakai ini, saya kurang pede. Nah, kurang pedenya itulah Pak. Bapak di tempat saya ini batu apa saja ada setengah karung Pak. Karena setiap orang yang setelah di rupiah harus dikeluarkan. Mau ada yang pakai emas Pak, keluarkan. Yang emasnya saya jual lah Pak, batunya saya simpan. Karena itu adalah banyak kodam, banyak jinnya. Kadang-kadang dia ini suka, guru saya ingin keluar, diam kata saya salah. Bisa diperintah Pak. Saya buang airnya kemana? Ke laut kan dengan saya tak pakai apa-apa. Bahkan ada batu akik Pak yang paling dicari-cari oleh manusia zaman sekarang. Dicatat Pak namanya batu akik Badar Maulana, leher kecepit sampai modal enggak kembali celana. Nah, jadi jangan sampai ada alihatan, andadara. Jadi ketika Bapak mengucapin la ilaha illallah itu 5 yang harus dihilangkan. Alihatan, andadan, arbaban, tawud dan hawa nafsu. Kalau itu sudah murni, insya Allah bakal ketemu dengan Allah. Satu saja kita salah, gak akan ketemu dengan Allah. Jadi syarat ketemu dengan Allah 2, amal soleh dan jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih ada Pak? Satu lagi Pak. Saya kan pakai laser. Untuk teman-teman kalau kita bisa, ya, memang menyebutkan awal tapi secara itu kan. Ya, saya jawab. Kalau itu karena ada kaitan irbat dan itisol, ya Pak. Itu Bapak pakai apa? Bisa dikatakan dari dokter kemudian batu itu tidak Pak. Ini yang dipercayai di dalam Allah. Ya, memang itu penemuan misalnya karena darah misalnya itu tidak Pak. Yang ini yang nggak ada kaitan irbat dan itisol kita didikan. Kan banyak sekarang kan pakai virus, padahal virus singkatan sampai bir tegak urus, gitu kan. Ada macam-macam batu, banyaklah di rumah atau bisa udah buang kan. Karena kan saya Bapak kasih satu, Bapak dikasih satu, langsung ini berantem awalnya. Bisa lihat orang itu emosional lah gitu. Itu kan membahayakan Pak. Karena banyak yang datang ke polisi, tentara semua, udah masuk sini harus dibuangkan dari rumah. Bapak bisa dilihat di YouTube ya, diketik Yayasan Istijah, itu ada dukun yang pakai cincin, itu nggak bisa dibuka Pak, harus digergaji. Datang ke saya dibaca doa, alhamdulillah Pak, apa terbuka itu harus digergaji Pak, masya Allah. Pakai laser, dosa kata saya. Penting Bapak istighfar, baca sholawat, doa, keluarlah dari rumah. Dari rahmatullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelajaran tauhid. Jadi secara kesimpulan hari ini Allah itu maha dekat. Tangkap Pak, Allah dekat tidak tersentuh dan Allah jauh tidak berjarak. Allah diketemukan dengan akal koriji yang mengolah itu Pak ini. Mohon maaf dari segala kesilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan kepada kita semua materi terkait dengan Allah Maha Dekat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita amalkan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga kepada Ustaz semoga mendapatkan pahala jariah atas ilmu yang telah disampaikannya. Karena telah ditutup oleh Ustaz pada doa ketua majelis, mungkin di situ Ustaz bisa untuk memimpin doa supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ajil Islam wal muslimin wa lakal kafarata wal musyrikin anadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kita masih doa mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini akan ada sarapan yang telah disiapkan, sarapan di depan, jadi bisa untuk di